Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nelia Nili. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di sini saya akan mempraktikkan materi sistem pernapasan manusia, khususnya pada materi gangguan sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu persilakan untuk Marvel memimpin doa. Silakan Marvel. Marilah kawan sebelum kita belajar berdoa. Menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini Ibu akan absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa itu? Ya, Donius. Kemana si Doni? HP-nya. Oh ya, sakit ya Doninya ya. Oke. Jadi yang di sini apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, ini pada materi semester 2 ya. Nah, kemudian di sini kalian kemarin sudah mempelajari mengenai organ-organ pernapasan manusia. Nah, yang pertama kemarin ada hidung, kemudian mulut bukan. Mulut itu rongga apa? Mulut itu sistem pencernaan. Jangan salah ya. Kemudian ada paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dan paru-paru. Nah, dari semua organ itu nanti ada mengalami namanya gangguan ya. Ada gangguan dari baik itu dari bakteri yang menyerang tubuh kita, virus. Nah, itu ya. Nah, kemudian seperti ibu sendiri nih, ibu mengalami flu. Nah, flu itu terserang oleh namanya virus influenza. Nah, jadi itu adalah gambar dari virus influenza. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Nah, kenapa kita bisa terkena flu gitu ya? Nah, salah satu penyebabnya yaitu apa? Terkena apa? Nah, berasalnya virus influenza itu dari mana? Dari debu. Kemudian apa lagi? Selain dari debu, asap, ya dari asap ya. Nah, bisa itu terjadi. Nah, sehingga kalau daya tahan tubuh kita tidak mampu untuk menahan serangan dari virus itu, maka kita akan mengalami yang namanya tadi kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Itu terdapat pada rongga apa? Hidung, ya pada rongga hidung. Nah, jadi di sini ibu menggambarkan sedikit tadi mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Nah, jadi untuk hari ini kita mempelajari itu supaya dari sini tujuannya kalian mengetahui bahwa apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Nah, di situ kemudian manfaatnya juga bagi kamu supaya kamu bisa mengatasi supaya tidak terserang gangguan sistem pernapasan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Itu terdiri dari 4 kelompok. Nah, kita semua yang hadir ada 19 orang ya. Nah, jadi 19 orang. Jadi di sini ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi sama untuk kelompok 1 ibu bagi. Silakan nanti berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk kelompok yang pertama itu adalah Agustina Helena. Nah, kelompok 1 silakan di sebelah sana dulu kelompok satunya. Nah, ayo cepat. Agustina Helena. Kemudian Asen. Nah, Asen silakan duduk. Masa pindah ke masa. Nah, Asen. Kemudian Aurel.
Jadi 5 ya, 5. Itu untuk kelompok 1. Dan kelompok yang terakhir sebelah sini. Nanti kita ini yang tidak bisa pakai nama. Ini kelompok terakhir ya. Ya. Oke, kalau sudah berikan dulu RKBD untuk kerja peserta ini. Nanti perhatikan dulu. Perhatikan di sini ada kelompok secara pengisian, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu buat, harus kamu jawab, ya. Nah itu kamu diskusikan dalam kelompoknya nanti ya. Nanti silakan dipegang dulu. Mantel, sini mantel. Nah, kemudian setelah kamu mengerjakan LKPD, ibu akan menampilkan sebuah video yang penyebab pernapasan itu gangguan pernapasan. Ini pencemaran udara. Nah, silakan perhatikan dulu video tentang pencemaran udara. Di situ ada nama-nama gangguan atau penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Nah, itu ditulis nanti ya. Nah, perhatikan videonya ya. Catat nama-nama kelainan yang ada di dalam video. Boleh kalau kurang jelas kamu videokan lagi enggak apa-apa. Saya sudah bawa HP. Bu. Ada kertas ini. Nanti perhatikan itu. Nah itu tadi mengenai pencemaran udara di lembar kerja. Nah, kegiatan yang pertama kamu lakukan itu kamu harus merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah. Jadi kamu buat rumusan masalah bisa menggunakan kata apa, di mana, siapa, bagaimana, atau mengapa. Jadi setelah kamu membuat rumusan masalah, kamu buat solusinya. Nah, kamu membuat itu, kamu buat jawab pertanyaan ada di sini ya. Nah, menyelidiki dan mencari data dan sumber belajar. Bu, Ya, kita buat tentang gangguan pernapasan kan Bu? Ya. Contohnya flu tadi. Nanti kita boleh pakai bentuk pernapasan yang lain apa ya? iya boleh, terserah ya yang ada di situ. Ya, yang berkaitan dengan Gangguan pernapasan. pernapasan. Boleh kamu pakai yang ada di buku itu yang salah satunya saja ya. Berarti harus menggunakan ini. Ya, ya. Ada suatu pertanyaan kan Bu? Iya. Nanti jawabannya dan solusinya itu jawabannya Bu. Iya, jawabannya. Perhatikan kelompok 1 ingin presentasi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti atau memberi masukan, boleh ya. Oke, silakan Aurel. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia Pasya dan nama kelompok saya Desi Marsha, Sufiani, Kristianus Mario Luna, Agustina Helena, dan Asen Anando. Saya akan mempresentasikan tentang kegiatan pada hari ini, tentang merumuskan masalah. Rumusan asap apa saja yang mengandung sistem pencemaran. Solusinya bagaimana solusinya agar tidak dapat atau tidak terjangkit dari pencemaran tersebut. Jawaban dari rumusan dan solusinya. 1. Karbon monoksida. 2. Karbon dioksida. 3. Partikulat. 4. Ozon.
5 timbel dan 6 sulfur dioksida. Solusinya, kita harus memakai masker jika keluar rumah agar tidak terjangkit dari pencemaran udara. Dan yang kedua tentang presentasi, peserta didik menyelidiki dan mencari data dari sumber belajar. Jawabannya nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang pencemaran udara? Pencemaran udara adalah merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuk unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Yang kedua, apa kaitan antara pencemaran udara dan sistem peternakan? Bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, tuliskan berbagai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Membakar, misalnya membakar sampah, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Yang keempat, sebutkan gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan ISPA merupakan salah satu penyakit akibat polusi udara. Yang kelima, tuliskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. 1. Dengan berolahraga. 2. Mengonsumsi makanan yang bergizi. 3. Banyak minum air mineral. Dan 4. Tidak merokok. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Yang kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, Ibu persilakan, atau memberi masukan ya, mungkin kamu mempunyai jawaban yang berbeda dari mereka. Ada Mita mau bertanya atau tanya teman-teman? Penyakit asma dapat menyebabkan sesak napas mendadak yang sangat hebat. Penyakit asma itu terdapat dari paru-paru yang jadi juga karena gangguan pernapasan dan kerusakan. Biasa faktor-faktor yang dapat menyebabkan asma biasanya tersebut binatang yang kadang saat kita makan binatang kan ada yang masuk ke dalam hidup kita. Kadang ada asap rokok atau sedang kita orang rokok itu juga dapat mempengaruhi paru-paru yang dapat menyebabkan asma. Salah satu untuk kita mengatasi asma kalau terdapat dari soal nomor 2 solusinya itu kita dapat mengonsumsi kopi. Cara mengatasi penyakit asma kita bisa dapat mengonsumsi kopi hangat. Asma biasanya menolong seseorang meredakan sesak napas. Saat tiba-tiba muncul bisa bantu meredakan sedikit demi sedikit. Bisa juga menghirup aroma minyak kayu putih. Di situ saat asmanya sudah mulai terasa, di situ bisa menghirup minyak kayu putih seperti kita saat masuk angin. Itu dapat meredakan penyakit asma karena paru-paru sudah meredak karena hangatnya aroma. Terus lanjut ke nomor 3. Peserta didik menyelidiki dan mencari data dari sumber belajar. Soal nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Apa kaitan antara pencemaran udara dengan sistem pernapasan? Pencemaran udara oleh gas tersebut akan mengakibatkan kualitas udara menurun, dan menurut beberapa laporan dapat mengakibatkan berbagai penyakit berbahaya seperti sesak napas, nyeri dada, bronkitis, pneumonia, dan kambuhnya asma. Tuliskan berbagai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kabut-kabut yang menyebar ke udara, pabrik, dan kendaraan bermotor. Sebutkan gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Asma.
Oke, silakan disiapkan.